Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pohon penurunan. Baiklah, langsung saja. Pohon penurunan adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node atau vertex yang disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon sintaks atau pohon penurunan, syntax tree, derivation tree atau parse tree, berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang tergantikan. Derivation tree atau pohon penurunan disebut juga derivation parse tree. Root dari pohon penurunan adalah simbol awal, sedangkan node atau daun dari pohon penurunan adalah simbol-simbol non-terminal atau terminal dari tata bahasa tersebut, atau kemungkinan simbol E. Pohon urai atau pohon penurunan untuk menampilkan penguraian dapat dilakukan dengan membentuk pohon urai. Tata bahasa bebas konteks. Bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan ruas kanan atau hasil produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar, selanjutnya kita sebut sebagai CFG, tidak terdapat batasan hasil produksinya pada aturan produksi. Batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel. Seperti pada contoh di bawah, aturan produksi yang termasuk CFG. A memproduksi B, C, D, E, F, dan E memproduksi D, C, B, A. Itu adalah contoh tata bahasa bebas konteks di mana ruas kiri hanya sebuah simbol variabel dan tanpa pembatasan hasil produksi pada ruas kanan. Parsing. Proses parsing merupakan tahapan analisis sintaksis yang berguna untuk memeriksa urutan kemunculan token. Di dalam mengimplementasikan sebuah metode parsing ke dalam program, perlu diperhatikan 3 hal sebagai berikut: rentang waktu eksekusi, penanganan kesalahan, dan penanganan kode. Metode parsing digolongkan menjadi 1. Top down. Metode ini melakukan penelusuran dari root atau puncak ke leaf atau bawah, dari simbol awal ke simbol terminal atau simbol awal S sampai kalimat X. Metode ini meliputi 1. Backtrap atau backup, yaitu brute force, dan yang kedua adalah no backtrack atau yaitu recursive descent parser. Yang kedua adalah bottom up. Metode ini melakukan penelusuran dari leaf ke root dari kalimat X sampai simbol awal S. Dan proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penurunan terkiri, leftmost derivation, yaitu simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Yang kedua adalah penurunan terkanan, rightmost derivation, yaitu simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Baiklah, ini adalah contoh dengan aturan produksi dari parsing ya. Di sini S memproduksi AAS atau A, dan A memproduksi SBA atau BA. Di sini kita ingin memperoleh untai AABBAA dari tata bahasa di atas ini dengan cara pertama kita bisa menuliskan S terlebih dahulu. Nah, di sini S kita memproduksi AAS atau A, maka kita bisa menggunakan hasil produksi AAS. Langsung saja kita turunkan AAS, di mana kita akan mendapatkan terminal A atau untaian A pertama. Yang ini ya, sudah mendapatkan yang pertama. AAS. Di sini pada variabel A, kita memiliki produksi SBA atau BA. Maka kita ingin memperoleh untai AA, BB, AA ya. Maka kita bisa menggunakan hasil produksi SBA. Langsung saja kita turunkan SBA, di mana kita mendapatkan terminal A atau untaian A. Maksudnya untaian B. Yang ini ya. Oke.
Nah, di sini kita telah mendapatkan untaian A dan untaian B. Maka di sini kita yang belum kita dapatkan adalah untaian A yang nomor 2 ya. Karena di sini S bisa menurunkan A atau S memproduksi A, maka langsung saja kita turunkan A sehingga mendapatkan untaian A. Dan di sini kita telah mendapatkan untaian AAB. Tinggal kita akan mencari jika kita ingin memperoleh untaian BAA ya. Nah, pada soal variabel A itu memproduksi SBA atau BA. Nah, A itu memproduksi BA, maksudnya A memproduksi BA, dimana kita bisa memperoleh untai dari menurunkan produksi A tersebut, yaitu BA. Dimana kita akan mendapatkan untaian BA ya, B dan A. Yang terakhir adalah variabel S ini. Kan variabel S memproduksi AAS dan A. Di sini kita bisa menggunakan produksinya yang A karena kita ingin mendapatkan untaian yang A terakhir ya. Langsung saja kita turunkan dan kita akan mendapatkan untaian A. Dan kita bisa memperoleh untaian A, B, B, A dari tata bahasa ini dengan cara berikut. Kita bisa membacanya dengan A, B, B, A. Oke, selanjutnya adalah contoh soal dari parsing ya. Untuk tata bahasa bebas konteks berikut, S memproduksi AB, A memproduksi AA atau BB, B memproduksi A atau SB. Gambarkanlah pohon penurunan untuk memperoleh untai BAA, BAAB. Baiklah, pertama hal yang kita buat adalah membuat S. Karena S di sini hanya memproduksi AB, maka langsung saja kita turunkan AB. Nah, di sini kita ingin memperoleh untai BAA, BAAB yang artinya ada 7 untai. Kita bisa membagi 2 saja di sini, di mana BAA di sebelah kiri dan BAAB di sebelah kanan. Baiklah, pada variabel A kita memiliki produksi AA dan BB. Di sini kita akan memakai produksi AA. Kenapa kita memakai AA? Karena di sini kita akan mendapatkan untaian A yang ini ya. Kita berhasil mendapatkan untaian A. Dan selanjutnya pada variabel A ini kita bisa menggunakan hasil produksinya yang BB. Kita turunkan saja BB. Kenapa BB? Di sini kita akan mendapatkan terminal B atau untaian B, yang dimana kita tinggal mencari untaian A ini ya, yang belum. Dimana B memproduksi A atau SB, maka langsung saja kita turunkan B menurunkan A, karena B itu memproduksi A, jadi langsung saja kita turunkan A. Dan kita akan mendapatkan untaian BAA ya. Jika semuanya sudah terminal, maka tidak bisa diperanakan lagi ya, tidak bisa diturunkan lagi. Kecuali dia masih variabel seperti ini, B. Variabel B, dimana variabel B itu memproduksi A atau SB. Jadi di sini tidak mungkin menggunakan A, karena kita akan mencari BAAB, maka di sini kita akan menggunakan produksinya yang SB. Langsung saja kita turunkan SB, dimana kita mendapatkan untaian B ya, untaian B. Selanjutnya S. Ingat S pertama, S kita memproduksi AB, maka langsung saja kita turunkan AB. Nah, karena sebelum huruf B ini adalah huruf A dan B ini menurunkan A, maka langsung saja kita langsung ke A dulu ya. Nah ya, kalau di B itu kita bisa menurunkan A karena B memproduksi A, langsung saja kita turunkan A ya. Maka kita mendapatkan untai A. Dan di A ini kan memproduksi AA atau BB. Jadi kita memakai produksi yang BB. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan untaian yang ini, B ini. Kita dapatkan untaiannya. Dan
kita mendapatkan untaiannya, dan yang belum itu adalah untaian A ya. Kembali lagi ke tata bahasanya, B itu memproduksi A, maka langsung saja variabel B ini kita turunkan menjadi terminal A atau untaian A, maka berhasil mendapatkan untaian B A A B A B. Dari tata bahasa tersebut berhasil memperoleh untaian B A B. Selanjutnya ambiguitas. Ambiguitas atau ketwiartian terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks, S memproduksi A atau B, A memproduksi A, dan B memproduksi A. Untuk memperoleh untai A bisa terdapat dua cara penurunan, di mana S memproduksi A dan A menurunkan A karena A memproduksi terminal A, sehingga memperoleh untai A. Kita variabel A memproduksi A, variabel B memproduksi A, itu memperoleh untai yang sama ya, yaitu A, untai A. Ini S menurunkan B, ternyata B menurunkan A, di mana B memproduksi A. Inilah yang disebut ambiguitas, karena bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan, ini 1, 2, lebih dari satu pohon penurunannya yang berbeda untuk memperoleh suatu untai, yaitu untainya adalah A, tetapi memiliki pohon penurunan yang berbeda, lebih dari satu pohon penurunan ya, maka itu disebut ambiguitas. Lebih dari satu pohon penurunan dan memperoleh satu untai, itu adalah ambiguitas. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal ambiguitas. Di sini S memproduksi SBS, S memproduksi SCS, dan S memproduksi A. Gambarkanlah pohon penurunan untuk memperoleh untai A baca. Pertama kita akan mencoba yang SBS dulu ya. Pertama kita akan membuat S. Langsung saja kita turunkan SBS. Nah, kita langsung mendapatkan untaian B ya. Untaian B. Selanjutnya kita akan menurunkan S yang pertama, dimana kita ingin mendapatkan untaian A. Kan sebelum untaian B ini ada untaian A, dimana akan memperoleh untaian ABA ya, AB maksudnya. Maka S ini langsung saja kita turunkan A. Kenapa? Karena S memproduksi A, dimana kita telah mendapatkan untaian AB. Selanjutnya kita akan mencari untaian ACA. Di sini S memproduksi SCS, maka langsung saja kita turunkan. Di sini kita mendapatkan untaian C, dan S yang terakhir kita bisa menurunkannya A. Kita bisa menurunkan A karena S memproduksi A, jadi kita langsung saja turunkan, dimana kita akan mendapatkan untaian A. Dengan hasilnya adalah A, B, A, C, A. Ya. Nah, tata bahasa SBS hasil dari produksi S itu berhasil memperoleh untai A baca. Selanjutnya bagaimana kita mencoba hasil produksi dari S, yaitu SCS ini ya. Langsung saja kita turunkan SCS. Di sini kita mendapatkan untaian C. Dan S yang terakhir kita turunkan A, maka kita mendapatkan untaian A. Dan S yang pertama ini kita akan menurunkan SBS, karena S itu memproduksi SBS juga. Maka langsung saja kita turunkan SBS, dimana kita mendapatkan untaian B. Dan S yang terakhir ini kita bisa turunkan A, agar kita mendapatkan untaian A, sehingga memperoleh untaian A baca. A, ba,
baca. Nah, inilah yang disebut ambiguitas karena terdapat lebih dari satu pohon penurunan. Ini satu, ini dua. Lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda tetapi memperoleh suatu unta yang sama, yaitu A baca. Baca ya. Ini yang baca juga. Dia terdapat dua pohon penurunan tetapi hasil untaian itu sama. Tapi memperoleh suatu untai. Itu adalah ambiguitas. Baiklah, ini adalah soal latihan. Silakan di screenshot atau di catat. Oke, saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for attention. Thanks for watching.